Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep data dan informasi. Data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Data bisa berupa bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan, atau pengukuran. Saat ini, data tidak harus selalu dalam bentuk kumpulan huruf-huruf dalam bentuk kata atau kalimat, tapi bisa juga dalam bentuk suara, simbol-simbol, atau tanda, gambar diam dan bergerak, baik dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Sedangkan informasi merupakan hasil dan pengolahan data yang paling utama yang dimiliki oleh suatu organisasi, apapun jenis organisasi tersebut. Tanpa informasi, maka tidak akan ada yang namanya organisasi. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan menyangkut informasi tersebut, yakni yang pertama, informasi merupakan hasil pengolahan data, yang kedua, memberikan makna atau arti, dan yang ketiga, berguna atau bermanfaat. Dalam hal ini, menurut MC Leod mengatakan bahwa suatu informasi yang berkualitas harus memiliki berbagai ciri-ciri, diantaranya yaitu akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Akurat ini artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Tepat waktu artinya informasi itu harus tersedia atau pada saat informasi tersebut diperlukan. Relevan artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan lengkap artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Contoh, ini. Di sini ada data, kemudian proses transformasi dan informasi. Proses transformasi ini diperoleh dari data, kemudian proses transformasi ini menjadi sebuah informasi. Informasi dan data memiliki keterkaitan erat. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti atau memiliki makna, sedangkan data sendiri adalah sekumpulan karakter yang menggambarkan kejadian atau fakta yang terjadi pada saat tertentu. Contoh data dan informasi. Data itu berupa angka 160, 150, 165. Jadi data itu berupa angka atau kuantitatif, sedangkan informasi itu deskripsinya. Dari data tersebut ditambahkan penjelasan. Angka-angka itu merupakan tinggi mahasiswa yang menjalani tes kesehatan. Kemudian kita dapat mengolah data tersebut sehingga diperoleh tinggi badan rata-rata. Kemudian ada perbedaan data dan informasi. Data merupakan fakta yang disimpan, sedangkan informasi merupakan fakta yang diungkapkan. Data itu ada tapi tidak aktif, sedangkan informasi keberadaannya aktif. Data itu berdasarkan teknologi, sedangkan informasi itu berdasarkan bisnis. Data itu dikumpulkan dari berbagai sumber, sedangkan informasi itu ditransformasikan dari data. Siklus informasi. Data yang diolah melalui proses transformasi akan menghasilkan informasi. Kemudian informasi dapat dipakai oleh pengguna untuk mendukung pembuatan suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan yang kemudian menghasilkan data-data baru. Ini siklus informasinya, prosesnya. Penjelasannya yaitu yang pertama input data yang diolah melalui suatu model atau proses menjadi output atau informasi. Kemudian diterima oleh penerima informasi atau resipien. Kemudian dibuat keputusan dan melakukan tindakan atau action. Hasil tindakan tersebut atau result akan kembali menjadi data yang akan ditangkap sebagai input dan diproses kembali melalui model membentuk suatu siklus.
Nah, siklus tersebut disebut sebagai information cycle atau data processing cycle. Kualitas informasi. Kondisi siklus informasi akan menentukan kondisi dari kualitas informasi yang dihasilkan. Kualitas dari suatu informasi setidaknya memiliki beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, akurat. Itu berarti bahwa informasi tersebut harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias dan tidak menyesatkan. Yang kedua, tepat waktu. Itu bila informasi yang datang pada penerima tidak terlambat. Sebab informasi yang sudah usang diyakini akan berkurang nilai artinya. Relevan berarti bahwa informasi memiliki manfaat bagi penggunanya. Sebab relevansi untuk setiap orang berbeda, mengingat kebutuhannya juga belum tentu sama. Yang keempat, waktu respon. Berkaitan dengan kecepatan informasi yang diberikan sesuai dengan tuntutan keinginan pengguna. Lengkap memiliki arti bahwa informasi dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan demikian, informasi yang bernilai tinggi atau berkualitas dihasilkan dari suatu siklus informasi yang berada dalam sistem informasi yang efektif dan efisien. Kemudian ada sumber informasi dan nilai informasi. Sumber informasi ditentukan oleh beberapa hal, di antaranya sumber informasi secara umum terdiri atas sumber informasi primer dan sumber informasi sekunder. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, sumber informasi primer. Itu sumber primer observasi. Dari segi observasi, kelebihannya pengetahuan langsung dan terhindar dari bias, sedangkan kekurangannya dalam hal ketepatan observasi. Dari segi eksperimen, kelebihannya variabel penelitian terkendali, sedangkan kekurangannya representatif tidaknya rancangan eksperimen. Dari segi survei, kelebihannya cara efisien untuk kelompok besar, sedangkan kekurangannya dalam hal rancangan kuesioner. Dari segi pemikiran subjektif, kelebihannya satu-satunya cara memperoleh informasi, sedangkan kekurangannya respon tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada sumber sekunder, kelebihan dan kekurangannya. Dari segi informasi perusahaan, kelebihannya khusus pada situasi telah tersedia dan murah. Sedangkan kekurangannya dalam hal ketepatan informasi. Dari segi membeli dari sumber lain, kelebihannya tersedia informasinya mudah diperoleh. Sedangkan kekurangannya mahal dan kemungkinan bias. Dari segi publikasi, kelebihannya biaya murah dan kekurangannya kemungkinan bias. Dari segi agen pemerintah, kelebihannya tidak dalam bentuk yang umum, sedangkan kekurangannya tidak tepat, informasinya terlalu luas. Kemudian nilai informasi. Nilai informasi ditentukan oleh dua hal, diantaranya manfaat dan biaya mendapatkannya. Nah, artinya bahwa suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih besar atau efektif dibandingkan biaya mendapatkannya. Sementara itu, untuk pengukuran keefektivitasnya dapat dilakukan melalui metode cost effectiveness atau cost benefit. Informasi dan proses tahap pengambilan keputusan. Dalam hal penggunaan informasi dalam pengambilan keputusan, manusia banyak organisasi menggunakan model Simon. Simon dianggap sebagai pioner dalam mengembangkan model pengambilan keputusan manusia yang dilakukan pada tahun 1960 dan bersama-sama dengan A. Newell. Nah, keduanya pada tahun 1972 mengembangkan model dasar pengambilan keputusan.
manusia yang terdiri dari 3 tahap, yaitu informasi pada tahap kecerdasan atau intelligence, informasi pada tahap perencanaan atau desain, dan informasi pada tahap pemilihan atau choice. Yang tahap kecerdasan berfungsi mendapatkan pengetahuan tentang apa yang terjadi di dalam dan di luar perusahaan. Sedangkan tahap perencanaan ini diasumsikan bahwa semua data yang relevan dan dapat diakses tersedia untuk dianalisis. Dan tahap yang terakhir, tahap pemilihan, memiliki 3 tipe informasi yang harus disajikan, yaitu pertama, berbagai pemecahan yang disarankan, yang kedua, berbagai skenario dan hasil yang akan diperoleh sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan, dan yang ketiga, informasi timbal balik untuk memonitor implementasi dari keputusan yang diambil. Model Simon selain dapat digunakan untuk menggambarkan keputusan jangka pendek dan cepat, seperti memilih perjalanan saat bekerja, juga dapat digunakan dalam menyusun strategi keputusan jangka panjang, seperti pengembangan produk baru. Kemudian arsitektur informasi untuk organisasi atau perusahaan. Arsitektur informasi merupakan bentuk tertentu dari teknologi informasi yang ada pada organisasi tertentu untuk mencapai sasaran atau fungsi yang telah ditetapkan. Dan arsitektur informasi ini terkait dengan bagaimana data dan informasi diproses secara sentralisasi atau didistribusikan. Beberapa hal yang menjadi catatan dalam arsitektur informasi ini, yang pertama harus berdasar kepada kebutuhan organisasi, yaitu dilihat dari sisi fungsional, sisi pemasarannya bagaimana, manufakturnya bagaimana, sistem keuangan dan akuntansinya itu bagaimana, serta SDM-nya seperti apa. Yang kedua, menyesuaikan dengan tindakan manajemen, yaitu strategik, menengah manajemen, pengetahuan, serta operasionalnya. Dalam konteks arsitektur informasi, manajer harus mengetahui bagaimana mengatur dan mengkondisikan teknologi komputer yang beragam dan aplikasi sistem bisnis untuk memenuhi kebutuhan informasi pada tiap tingkatan dalam organisasi dan juga kebutuhan organisasi keseluruhan. Nah, sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.